Shalom Sobat STMJ yang terkasih. Salam jumpa kembali dengan saya Gregorius Seswanto dari Paroki Santo Yohanes Rasul Kutoarjo. Hari ini, hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, dalam Pekan Prapaskah kelima ini, bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai dengan 42 dengan tema kebenaran yang memerdekakan. Ayat yang berkesan bagi saya yaitu ayat 32 yang berbunyi, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sobat STMJ yang terkasih, di dalam ayat ini Tuhan hendak mengajarkan kepada saya untuk terus hidup dalam kebenaran, berani berbicara jujur, tidak penuh kepura-puraan. Berbicara dengan kebohongan membuat saya akan terus menutupi kebohongan itu dengan kebohongan lagi, yang akhirnya menjadikan saya hidup dengan was-was, berprasangka negatif, dan penuh dengan kekhawatiran. Dengan kebohongan berarti saya tidak bisa disebut sebagai murid Yesus, dan saya akan menjadi hamba dosa. Tetapi jika saya hidup dengan kebenaran, berbicara apa adanya, tidak menutupi dengan kebohongan, pasti hidup saya akan terasa ringan, tenang, penuh kegembiraan, dan saya akan merasakan kemerdekaan yang dari Tuhan sendiri. Sobat STMJ, saya akan sedikit sharing tentang kejadian yang akhirnya membuat saya harus berani berkata jujur dan memberitahukan tentang kebenaran itu. Kejadian ini saya alami sewaktu bekerja di sebuah kota besar jauh dari kampung halaman, yang menjadikan saya bersama teman-teman karyawan lain bertempat tinggal di mes yang disediakan oleh perusahaan. Di sana, saya harus dapat segera menyesuaikan diri dengan keadaan dan teman-teman yang ada di mes itu. Ternyata di dalam mes tidak seperti yang saya bayangkan. Setiap malam teman-teman banyak yang bergadang dan bermain kartu domino ataupun kartu remi yang berujung dengan judi. Melihat keadaan itu, saya merasa khawatir dan takut terlibat di dalamnya. Singkat cerita, saya ikut arus mereka yang membuat saya mengantuk dalam bekerja, dan semua kerjaan tidak ada yang beres tepat pada waktunya. Pimpinan mendengar ketidakberesanku dalam bekerja dan kebiasaan teman-teman yang berjudi tiap malam. Akhirnya saya dipanggil pimpinan dan ditanya apakah benar beritanya anak-anak pada berjudi setiap malam. Saya hanya bisa tertunduk diam, dalam hati ragu ingin berkata jujur atau menutupi kesalahan mereka. Di sisi lain, saya takut akan akibat yang pasti aku alami dari teman-teman lainnya. Pimpinan bertanya sekali lagi apakah anak-anak benar-benar pada bergadang dan berjudi, atau jangan-jangan
kamu ikut juga. Akhirnya saya berkata jujur dan berbicara sesuai kenyataannya tanpa berpikir lagi akibat yang akan saya terima. Pimpinan bisa mengerti akan posisi dan kekhawatiran saya. Takut disalahkan teman-teman di mes. Akhirnya saya meminta izin untuk keluar dari mes dan cari tempat kos sendiri. Apa yang saya lakukan untuk keluar dari lingkaran dosa itu membuat teman-teman sadar bahwa selama ini yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Saya sangat bahagia dan bersyukur bahwa saya bisa menyuarakan kebenaran tanpa menutupinya dengan kebohongan dan bisa membawa orang lain keluar dari lingkaran dosa. Saudaraku yang terkasih, dengan sharing di atas, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada saya untuk dapat terus menyuarakan kebenaran-kebenaran yang sejati sehingga dapat pantas disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang dimerdekakan. Demikian sharing saya, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam Gusti.